Halo sahabat Andragogi, di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Kali ini kita akan membawakan sebuah topik yang berkenaan dengan konsep dasar, pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Topik ini merupakan inti dari kegiatan belajar 1 pada program profesi guru. Video ini saya namakan dengan modul video karena antara modul kegiatan belajar 1 PPG tahun 2022 dengan video ini pembahasannya selaras. Tidak saja dikhususkan untuk mahasiswa PPG, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh khalayak yang lebih luas dari mahasiswa PPG. Modul video ini sebenarnya mencoba menyahuti dari 3 gaya belajar mahasiswa. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditorial, dan ada yang gaya belajarnya kinestetis. Bagi yang gaya belajarnya visual dan auditorial, dapat memanfaatkan video ini untuk memahami modul secara keseluruhan. Kita mulai dengan konsep pengukuran. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Hanya saja dalam prakteknya seringkali terjadi kerancuan dalam pemanfaatannya. Kenyataan ini dapat dipahami karena ketiga istilah tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai pendidik, dipandang penting mengetahui dengan baik dan benar dari istilah-istilah tersebut, agar nantinya dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahan. Ruang lingkup pembahasan kita dalam video kali ini adalah pertama persoalan pengukuran, kedua persoalan penilaian, dan yang ketiga persoalan evaluasi. Kita bahas pertama kali berkenaan dengan pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan suatu objek dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan ukuran tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah sebuah proses untuk menentukan kualitas sesuatu dari objek. Hakikat pengukuran. Pada dasarnya, pengukuran itu memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditunjukkan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran dalam pendidikan diarahkan untuk melihat potensi atau kemampuan peserta didik, baik kemampuan dasarnya maupun kemampuan sebagai hasil belajarnya nanti yang sudah dimiliki oleh siswa. Di dalam pengukuran pasti ada proses penskoran atau scoring nanti. Penskoran adalah suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap butir dalam instrumen tadi. Contoh pengukuran. Misalnya sebuah tes esai terdiri dari 5 item soal dengan bobot masing-masing item adalah 10 poin. Sehingga skor maksimal idealnya jika semua item dijawab dengan benar oleh siswa adalah 50 poin. Kemudian hasil tes seorang siswa menunjukkan sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, siswa memperoleh skor 8. Untuk soal nomor 2 memperoleh skor 7. Untuk soal nomor 3 memperoleh skor 5. Dan untuk soal nomor 4 memperoleh skor 10. Untuk soal nomor 5 memperoleh skor 6. Sehingga ke-5 soal ini dijawab oleh siswa dengan total nilai 36. Kemudian untuk mengubahnya menjadi nilai, maka skor total tersebut dibandingkan dengan skor maksimal ideal, yaitu 50. Maka penghitungannya adalah skor perolehan dibagi dengan skor maksimal ideal dikali 100 sehingga hasilnya 72. Maka
Dengan demikian bisa kita katakan bahwa angka 72 ini adalah perolehan dari pengukuran yang sudah dilakukan terhadap sebuah proses penilaian yang sudah dilakukan. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua, yaitu penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang artinya menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada teks. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran, dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria. Sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, atau beberapa kriteria lain yang kita tetapkan. Menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek juga merupakan pengertian dari penilaian. Dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria. Dengan demikian, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pengertian lain dapat dikatakan juga bahwa penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dalam penilaian nanti akan kita temukan ada dua acuan yang paling populer digunakan. Pertama adalah penilaian acuan patokan atau yang disingkat dengan PAP, atau penilaian acuan norma yang biasa disingkat dengan PAN. Penilaian acuan patokan merupakan penentuan nilai menggunakan standar mutlak atau standar absolut atau mengacu pada kriterium atau patokan. Berarti jika menggunakan acuan tersebut, maka kita harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru jauh sebelum evaluasi itu sendiri dilaksanakan. Sementara penilaian acuan norma dikenal juga dengan penilaian beracuan kelompok dalam penentuan nilai menggunakan standar yang relatif. Disebut relatif sebab dalam penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes peserta didik dibandingkan dengan skor mentah yang dicapai oleh peserta didik lainnya di dalam satu kelompok. Sehingga tidak berlebihan kiranya PAN ini bisa diartikan sebagai kualitas peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Nah, nanti pembahasan ini lebih jauh akan kita bahas di akhir video ini. Dengan menggunakan PAP nanti, kurva nilai memungkinkan menunjukkan 3 model, yaitu kurva normal, juling ke kiri jika nilainya mayoritas kecil, dan juling ke kanan jika mayoritas nilainya besar. Sedangkan dengan menggunakan PAN, maka kurva nilai akan selalu normal, karena seberapapun kecilnya nilai yang didapatkan oleh siswa itu tetap saja akan tetap mendapatkan nilai A. Baik, kita akan masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep evaluasi. Pengertian evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana yang dijelaskan berikut ini. Pertama, Granland yang menjelaskan bahwa evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai oleh siswa. Sedangkan Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Senada dengan pendapat tersebut, Jali dan Puji Mulyono mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.
Kesimpulannya adalah, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah hasil tersebut sudah bisa disebut berhasil atau justru belum berhasil. Nah, hubungan ketiga istilah yang sudah kita jelaskan tadi, baik pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dapat kita lihat dari gambar sederhana ini. Bahwa pengukuran atau measurement itu adalah inti dari pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pengukuran, kemudian dilakukan penilaian, dan terakhir kita lakukan kegiatan evaluasi sebagai kegiatan yang lebih umum dalam 3 kegiatan ini. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Kita lihat pertama kali dulu tujuan. Apa tujuan evaluasi pembelajaran? Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang sudah dialami oleh siswa selama menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang sudah dipergunakan guru selama ini. Kemudian juga memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Keempat, tujuan dari evaluasi itu adalah untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 3. Pertama adalah fungsi instruksional, yaitu dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses pembelajarannya selama ini, dan juga feedback bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya selama ini. Yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran nanti akan berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran sampai pada proses evaluasi pembelajaran itu sendiri. Objek evaluasi pembelajaran. Objek evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 ranah. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotor. Baik, untuk sistematisnya pembahasan kita mulai dari ranah kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman, sehingga proses pembelajaran diharapkan mampu merubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok bahasannya. Ranah yang mencakup kegiatan mental, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak juga bisa disebut dengan ranah kognitif. Pada ranah kognitif ini mencakup 6 tangga pertingkatan. Baik, untuk pembahasan berikut kita menggunakan taksonomi yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom. Pada ranah kognitif, tangga pertama yang paling rendah itu adalah C1, yaitu pengetahuan. Yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Atau bisa juga dikatakan secara gamblang bahwa pengetahuan itu adalah kemampuan siswa menyerap informasi dan mengungkapkan informasi berdasarkan apa yang dia dapat. Jadi apa yang dikatakan oleh guru nanti itu pula yang dikatakan oleh siswa, maka itu baru pada taraf C1. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mendefinisikan, memberikan nama, menyusun daftar, mencocokkan, menyebutkan, membuat garis besar, menyatakan, menuliskan, mengatakan, dan lain sebagainya yang senada dengan itu. Asalkan kemampuannya mengarah pada mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi berdasarkan apa yang sudah dia dapat, itu disebut dengan pengetahuan, dan kata kerja yang senada dengan itu bisa dimanfaatkan untuk level ini. Kemudian yang kedua adalah pemahaman.
yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkan tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Atau dengan kata yang lebih jelasnya kita bisa katakan bahwa pemahaman itu adalah bagaimana siswa mendapatkan suatu informasi dan mengungkapkan informasi dengan bahasanya sendiri. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya adalah mempertahankan, mempresentasikan, memperkirakan, menjelaskan, memberi contoh, menghitung, menulis, dan sebagainya. Atau kata-kata yang senada dengan kata kerja operasional ini. Ketiga adalah penerapan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara, atau metode, prinsip, dan teori dalam situasi baru dan konkret. Ingat, sahabat andragogi semuanya, pada C3 ini penerapan bukan yang dimaksud di sini adalah penerapan gerak, tapi penerapan ide-ide umum, tata cara, atau metode, prinsip, atau teori pada situasi yang baru dan konkret. Kata kerja operasional yang cocok untuk tingkat ini adalah mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, mengungkapkan, mengerjakan dengan teliti, menjalankan, memanipulasikan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, menggunakan, dan sebagainya. Tapi tetap dalam konsep menerapkan ide, tata cara, metode, prinsip, dan teori, bukan menerapkan gerak. Baik, sahabat andragogi semuanya, kita masuk pada C4, analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Analisis ini dengan kata lainnya adalah bagaimana kita atau siswa mampu memikirkan atau memecahkan masalah itu dari sesuatu yang umum menjadi bagian-bagian yang lebih khusus nanti. Kata operasional yang dapat digunakan antaranya adalah mengurai, membuat, mendiagram, memisah-misahkan, membuat garis besar, merinci, menunjuk hubungan antara, maksudnya mengklasifikasikan, membagi, dan sebagainya. Kemudian pada C5 disebut dengan sintesis, yaitu menyusun kembali atau memadukan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang lebih berarti, mampu memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola, struktur, atau bentuk baru. Kemampuan sintesis adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga dibutuhkan tingkah laku yang lebih kreatif. Sahabat andragogi, pada C5 ini sintesis bisa disederhanakan dengan kemampuan siswa dari mengumpulkan sejumlah informasi yang khusus menjadi bangunan pengetahuan yang lebih umum. Nah, kata kerja operasional yang menunjukkan kemampuan tingkat sintesis ini adalah menciptakan, memproduksi, merekonstruksi, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, merancang, membangun, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, pada C6 yaitu evaluasi, adalah kemampuan untuk menilai ketepatan, baik itu teori, prinsip, metode, prosedur, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, sesuai dengan namanya, tingkatan ini bernama evaluasi, namun demikian mengacu pada kemampuan menilai, membandingkan nanti, mengkritik, dan sebagainya. Kata operasional yang menunjukkan kemampuan pada tingkat ini adalah mendebat, menilai, mengkritik, membandingkan, mempertahankan, membuktikan, memprediksi, memperjelas, memutuskan, memproyeksikan, menafsirkan, mempertimbangkan, meramalkan, memilih, dan menyokong. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat yang paling tinggi dari taksonomi kognitif. Sahabat andragogi, selanjutnya konsep Benjamin S. Bloom ini sudah direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Menurut Anderson dan Cradwell, memunculkan satu langkah baru, dan itu adalah langkah tertinggi dari taksonomi kognitif katanya, yaitu creating. Creating ini menggantikan evaluation yang ada di model Bloom. Sehingga pada model Anderson tidak lagi kita temukan ada sintesis. Karena menurutnya adalah kegiatan sintesis
bisa digabung dengan analisis, karena sintesis merupakan kebalikan dari sintesis. Kalau analisis dari umum ke khusus, kalau sintesis dari khusus ke umum, sehingga dua kegiatan bolak-balik ini bisa dilakukan lewat analisis. Kemudian evaluasi di domain Bloom turun menjadi C5 di Anderson, dan Anderson menciptakan satu langkah baru yang disebut dengan creating. Baik, sahabat andragogi, kita masuk pada ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Domain afektif menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, pertimbangan suatu nilai, dan tingkat penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Domain afektif ini, menurut Cradwell dan kawan-kawan, dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkat pertama yaitu kemauan menerima, atau yang disebut dengan receiving, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Sehingga kalau pada ranah afektif C1 ini, sesuai dengan namanya, yaitu menerima. Sehingga siswa itu menerima nilai-nilai secara pasif tanpa perlu memperlihatkan reaksinya terhadap nilai yang diberikan oleh guru tersebut. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya menanyakan, memilih, menggambar, mengikuti, memberikan, berpegang teguh, menjawab, menggunakan, dan lain sebagainya. Kemudian pada A2 yaitu menanggapi, merespon. Nah, pada tahap ini jenjang kemampuannya menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka terhadap suatu fenomena, tapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan, sehingga pada level ini siswa sudah diharapkan ada responnya, baik berupa gerakan, baik berupa ekspresi, maupun berupa perkataan. Kata operasional yang dapat digunakan diantaranya menjawab, membantu, memperbincangkan, memberi nama, menunjukkan, mempraktekkan, mengemukakan, membaca, melaporkan, menuliskan, memberitahu, mendiskusikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menilai, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau langkah tertentu secara konsisten. Pada tahap ini, siswa sudah bisa memilah-milah nanti dari nilai yang ada, lalu berpihak pada satu nilai. Sehingga dia lebih setuju dengan pendapat ini dan tidak setuju dengan pendapat yang lain. Ketika siswa sudah sampai pada taraf itu, maka sudah tak sampai pada taraf A3 atau valuing. Kata kerja operasional yang digunakan diantaranya melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, memilih, ikut serta, menuntun, menolak, membenarkan, dan lain sebagainya. Kemudian pada A4, organization atau organisasi, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Jadi konkretnya adalah kemampuan siswa menyerap beberapa nilai dan kemudian menganalisisnya, nilai tersebut dilihatnya mana yang bagus, mana yang berisiko, dan mana yang tidak berisiko, dan mana yang kemudian memiliki kekuatan hukum atau kekuatan nas misalnya. Nah, kemudian setelah itu dia baru mampu membentuk satu sistem nilai sendiri dan berusaha untuk menganut nilai itu. Ketika siswa sudah mampu seperti itu, maka sudah berada pada A4 atau organization. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, mengeneralisasikan, memodifikasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir dan yang tertinggi di tingkat afektif adalah menghayati satu nilai atau menjadikan suatu nilai itu menjadi karakter dirinya, characterization. Adalah kemampuan seorang untuk memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama dan menjadi suatu filosofi hidup yang mapan. Nilai yang sudah disetujuinya dari hasil analisisnya terhadap kemungkinan nilai, landasan nilai,
kebenaran nilai, kemudian pada taraf A5 ini dia menghayati nilai dan kemudian menjadikan nilai itu menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, ketika ini sudah dilakukan oleh siswa, maka dia sudah sampai pada A5. Kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam taraf ini adalah mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, memecahkan, dan lain sebagainya. Sahabat andragogi, kita masuk pada ranah yang ketiga, yaitu ranah psikomotor. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan gerak, atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Oleh karena itu, domain psikomotor berkaitan erat dengan sensori motor, motor, atau perseptual motor. Gerakan tersebut dimulai dari gerakan yang paling sederhana sampai kepada gerakan yang kompleks. Misalnya gerakan refleks, gerakan jasmani, atau gerakan tertentu yang biasa dilakukan karena latihan-latihan rutin sebelumnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ranah psikomotor ini berhubungan dengan otot. Baik, untuk ranah psikomotor kita bahas satu persatu. Ada P1, yaitu peniruan atau imitation. Pada tingkatan ini, siswa dituntut untuk mampu melakukan pengulangan secara internal sistem otot dalam usaha memberikan respon atau menirukan suatu gerak yang dilihat. Imitasi ini adalah tingkatan keterampilan yang paling rendah dari domain psikomotorik. Sahabat andragogi, pada tahap peniruan ini, siswa baru mencontoh. Jadi gurunya bergerak, siswanya bergerak, gurunya menggerakkan pada gerakan berikutnya, siswa juga menirukan pada gerakan berikutnya. Tapi ketika gurunya terdiam, maka siswanya juga terdiam, tidak bisa melanjutkan gerak itu karena memang belum terlatih. Kata kerja operasional dalam tahap ini adalah memperagakan, mempersiapkan, menunjukkan, mencontohkan, menirukan, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu P2, manipulasi gerak atau manipulation. Pada tingkat ini, siswa sudah dituntut untuk mampu melakukan satu tindakan sesuai dengan instruksi, bukan berdasarkan apa yang dilihatnya saja. Dalam tingkatan ini, adanya kesalahan masih memungkinkan. Siswa sudah dituntut untuk mampu membaca, melihat perintah tertulis. Jadi, siswa ketika melakukan sebuah gerak nanti sudah bisa melihat petunjuk yang diinstruksikan oleh buku paket misalnya. Ketika ada instruksi gerak dalam buku paket, siswa sudah mampu melakukan meskipun tanpa melihat lagi gerakan yang diperagakan guru, maka siswa tersebut sudah berada pada tahap manipulasi gerak. Selanjutnya pada P3, pembiasaan gerak. Pada tingkat ini, siswa dituntut untuk melakukan sesuatu secara lebih tepat dan halus dengan sedikit melakukan kesalahan. Pada tahap ini, kesalahan masih bisa ditolerir. Artinya adalah gerakan siswa yang dilakukan itu sudah semakin halus, tidak lagi membutuhkan petunjuk gerak yang dilihat dari guru, tidak juga lagi membutuhkan petunjuk dari video, dari buku paket, dan lain sebagainya, tapi siswa sudah mampu mempraktekkan sendiri seperti mempraktekkan senam ketika antara irama dan geraknya sudah bisa sesuai, namun bisa saja kesalahan-kesalahan kecil masih tetap muncul dari gerakan siswa. Kata kerja operasional antara lain mengerjakan, melakukan, mencobakan, membiasakan, melatihkan, dan sebagainya. Kemudian pada P4, tingkat berikutnya adalah pemaknaan gerak, articulation. Pada tingkat ini siswa mampu mengkoordinasikan bermacam-macam tingkah laku gerak menjadi tindakan yang memiliki urutan memadai serta bersifat konsisten. Pada tahap ini gerakan siswa itu sudah semakin benar, sudah mendekati sempurna, sudah sedikit kesalahan yang bisa dilakukan, bahkan siswa itu sendiri sudah bisa mengontrol geraknya sesuai dengan gerakan yang benar yang ada di buku paket misalnya. Kata kerja operasional antara lain menggerakkan, menemukan, memperagakan, mengkonstruksi, melakukan, dan lain sebagainya. Kemudian tahap terakhir atau tingkatan terakhir dari ranah psikomotor itu adalah pengalamiahan gerak atau yang disebut dengan naturalization.
Pada tingkatan ini, siswa telah mencapai penampilan motorik tertinggi, sehingga tingkah laku dapat dilaksanakan dengan usaha psikis serta usaha yang sekecil mungkin. Tingkah laku di sini telah bersifat otomotorik dan spontan. Jadi gerakannya itu sudah sangat alamiah, sudah sangat spontan, dan tidak perlu lagi memikirkan apa gerak berikutnya yang harus dia lakukan. Sudah alamiah gerakan itu diperagakan oleh murid. Kata kerja operasional adalah mengubah, mengadaptasikan, mengatur kembali, menyesuaikan, membiasakan, membuat variasi, dan lain sebagainya. Baik sahabat andragogi, bagi yang masih penasaran dengan 3 ranah ini, serta implementasinya nanti dalam membuat tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, silahkan simak video kami yang lain yang khusus berbicara tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Baik, sahabat andragogi, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran ada 10 prinsip. Yang pertama adalah objektif. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan, hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif atau apa adanya. Tidak ada manipulasi, tidak ada penambahan-penambahan yang tidak sah nanti ke dalam penilaian siswa. Itulah yang dimaksud dengan prinsip objektif. Yang kedua, harus komprehensif. Prinsip komprehensif maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa. Sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan juga aspek psikomotor. Transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Yang keempat, koherensi. Prinsip koherensi maksudnya bahwa dalam proses penilaian harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan media pembelajarannya. Kemudian prinsip kontinuitas yang kelima. Kontinuitas maksudnya adalah bahwa evaluasi pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak terjadi tiba-tiba, terencana, dan sistematis. Prinsip keenam adalah berkeadilan. Prinsip berkeadilan maksudnya bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi maupun dalam menentukan cara untuk melakukan evaluasinya. Yang ketujuh, diskriminabilitas. Prinsip diskriminabilitas ini maksudnya bahwa hasil evaluasi harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang bodoh, atau antara siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu menyerap materi. Yang kedelapan, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder sebagai pengguna output pendidikan. Yang kesembilan, prinsip validitas. Prinsip ini maksudnya adalah dalam evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid atau yang sahih. Valid atau sahih berarti bahwa alat evaluasi tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan kita mengadakan pengukuran. Prinsip terakhir adalah reliabilitas. Prinsip ini maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus reliable atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan berkali-kali, hasil evaluasinya relatif sama. Sahabat andragogi, kita masuk pada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran kita bagi menjadi 2 berdasarkan pendekatan dan berdasarkan fungsi. Evaluasi pembelajaran berdasarkan pendekatan. Ada 3 jenis penilaian yang didasarkan pada pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning, penilaian terhadap pembelajaran. Apa maksudnya assessment of learning? Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Contohnya,
kita melakukan post-test, yaitu tes yang dilakukan setiap selesai pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Penilaian yang berfungsi untuk mendapatkan feedback bagi guru tentang pembelajaran yang sedang dilakukannya. Bentuk penilaian ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau dengan cara guru mengajukan pertanyaan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas metode pembelajaran yang sedang digunakan. Nah, contohnya adalah penilaian formatif. Misalnya, guru memberikan tugas-tugas di kelas, presentasi di kelas, dan kuis di kelas. Yang ketiga adalah assessment as learning. Penilaian sebagai pembelajaran merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan tujuan, materi, dan metode yang akan digunakan. Penilaian ini dilakukan di awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Contohnya kita melakukan pretest. Pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsi. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap selesai mengajarkan suatu atau dua pokok bahasan, tergantung pada alokasi waktu dan panjang pendeknya materi pada masing-masing pokok bahasan. Evaluasi formatif ini dalam satu semester itu bisa dilakukan beberapa kali. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir program pendidikan, seperti akhir semester, akhir tahun, atau akhir jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Disebut sumatif karena ruang lingkup materi yang dievaluasi terdiri dari kumpulan materi selama satu semester, atau satu tahun, atau selama satu program pendidikan pada jenjang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi seleksi. Evaluasi seleksi adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa sesuai dengan tujuan tertentu, seperti tes seleksi masuk sekolah, tes seleksi peserta lomba, atau tes seleksi penerima beasiswa, tes seleksi peserta PMDK, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan melakukan tes seleksi tersebut. Evaluasi penempatan. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa yang akan ditempatkan pada program tertentu, seperti tes seleksi untuk penempatan jurusan, penempatan kelas, berdasarkan persamaan minat dan kemampuan, dan beberapa contoh tes penempatan lainnya. Yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya dan sekaligus bagaimana cara mengatasinya. Alat untuk melakukan evaluasi diagnostik adalah tes. Guna evaluasi diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan atau masalah yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Karakteristik evaluasi diagnostik. Karakteristik tes diagnostik adalah menggunakan soal-soal bentuk supply respon, sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap, disertai dengan rancangan tindak lanjut atau pengobatannya sesuai dengan tingkat kesulitan atau penyakit yang teridentifikasi. Bila menggunakan bentuk selected respon, harus disertakan penjelasan mengapa memilih jawaban tertentu, sehingga dapat meminimalisir jawaban tebakan dan dapat ditentukan penyakit atau cara mengobatinya nanti. Kemudian, pembahasan kita berikutnya adalah alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran itu bisa tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes digunakan untuk mendapatkan informasi atau data-data dari subjek yang diukur dan dinilai, dan hasil tes peserta didik tersebut diberi skor dan dinilai. Jenis-jenis tes. Pertama, berdasarkan fungsinya.
tes itu bisa dibagi menjadi tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif. Yang kedua, berdasarkan bidang psikologi, yaitu bisa tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat, tes kepribadian. Yang ketiga, berdasarkan jumlah peserta, yaitu tes kelompok atau tes perorangan. Yang keempat, berdasarkan penyusunannya, bisa tes baku dan bisa juga tes buatan guru nanti. Yang kelima, berdasarkan waktunya, bisa dibagi menjadi tes kemampuan, power test, dan tes kecepatan, speed test. Kemudian yang keenam, berdasarkan cara tes, bisa dibagi menjadi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kita jelaskan bagian yang keenam dari jenis tes ini. Tes tertulis. Tes tertulis atau sering disebut dengan paper and pencil test adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yaitu bentuk uraian atau yang sering kita kenal dengan esai, dan bentuk objektif atau pilihan-pilihan nanti. Oke, kita bahas lebih lanjut. Tes uraian atau esai test sering disebut bentuk tes subjektif atau subjektif test, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat uraian kata-kata atau pembahasan dalam bentuk narasi. Karakteristik tes uraian. Pertama, berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. Yang kedua, karakteristik tes uraian itu adalah menuntut testi atau orang yang ditesnya untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah butir terbatas berkisar 5 sampai dengan 10. Karena membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka tes uraian ini biasanya tidak memiliki soal yang banyak. Kemudian, umumnya butir-butir soal tes uraian ini diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Kemudian, ketepatan penggunaan tes uraian. Tes uraian digunakan untuk mengungkap daya ingat atau pemahaman testi terhadap materi pelajaran, juga untuk mengungkap kemampuan dalam memahami berbagai macam konsep berikut aplikasinya. Yang kedua, jumlah testi terbatas. Pada tes uraian ini, maka jumlah testi akan terbatas. Keunggulan tes uraian. Tes uraian mampu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat, mengeluarkan buah pikirannya, dan menyusun kalimat atau bahasa dengan baik dan sistematis. Sehingga dengan tes uraian ini, siswa sudah mampu nanti melakukan literasi. Yang kedua, penyusunan soalnya relatif mudah. Walaupun sebenarnya untuk menyusun tes esai yang baik itu tidaklah mudah sebenarnya. Nah, tapi pada dasarnya dibanding dengan menyusun soal objektif nanti, maka pembuatan soal tes uraian ini justru lebih mudah. Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar sungguh-sungguh dan menutup kemungkinan bersikap spekulatif. Ya, betul, karena tes uraian itu harus betul-betul mengetahui dengan jawaban yang diberikan. Tidak bisa tebak-tebak dan tidak bisa nasib-nasiban seperti tes yang ada pada tes objektif. Kemudian yang keempat, peluang untuk kerjasama antar siswa itu lebih bisa ditekan. Dengan tes uraian, peluang untuk kerjasama, melihat, menyontek, dan antar siswa itu bisa diperkecil. Kemudian, kelemahan tes uraian itu dapat kita identifikasi juga menjadi 4. Pertama, penilaiannya sulit dan cenderung bersifat subjektif, serta tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Betul, karena subjektifnya maka nama tes ini disebut dengan tes subjektif. Karena tidak semua orang bisa menilainya dan cenderung juga dipengaruhi oleh kadang situasi pemeriksa, situasi gurunya, situasi fisik dan psikologis gurunya juga ikut mempengaruhi penilaian nanti. Yang kedua, keterwakilan materi yang diteskan lebih sempit karena soal esai biasanya terbatas, sehingga kemungkinan ada beberapa pokok bahasan yang diajarkan tapi justru tidak masuk ke dalam tes.
Validitasnya rendah karena dengan terbatasnya materi yang diteskan, maka akan menurunkan tingkat validitas sebuah tes. Jadi tes uraian ini validitasnya lebih rendah karena tidak representatif nanti untuk setiap topik bahasan. Ada topik-topik bahasan tertentu yang tidak masuk ke dalam ujian, tidak masuk ke dalam soal tes. Kemudian yang keempat, reliabilitasnya juga rendah karena dengan subjektifnya penilaian guru terhadap hasil tes siswa, maka akan menurunkan reliabilitas sebuah tes. Oke, kita lihat prinsip penyusunan tes esai. Soal yang dirumuskan hendaklah menyangkut materi yang esensial dari setiap pokok bahasan, dan jika memungkinkan soal dirumuskan secara komprehensif. Contohnya adalah, apa yang dimaksud dengan zakat? Mengapa orang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Dan siapa saja yang boleh menerima zakat? Jelaskan. Nah, pertanyaan seperti ini memungkinkan untuk ditanyakan di tes esai. Yang kedua, soal yang dirumuskan harus spesifik sehingga tergambar dengan jelas jawaban apa yang diharapkan pada siswa. Contohnya, jelaskan perbedaan haji dan umrah dari aspek waktu dan rukunnya. Kemudian, yang ketiga, rumusan soal hendaklah menggunakan kata tanya yang bervariasi sehingga dapat menggambarkan tingkat kognisi yang diukur. Misalnya menggunakan kata apakah, mengapa, bagaimana, dan sebagainya dalam satu naskah tes esai. Tidak mesti nanti dalam tes esai itu menggunakan kata tanya yang sama sehingga nanti tingkat kognisinya justru akan sama. Yang kemudian setelah soal dirumuskan, buatlah pedoman penilaiannya. Dan jika memungkinkan, buatlah kunci jawabannya. Ini untuk menghindari tingginya tingkat subjektivitas kita. Yang terakhir adalah rumusan soal hendaklah mengacu pada kisi-kisi soal, sehingga validitasnya dapat terjamin dengan tinggi. Kemudian petunjuk penyusunan tes uraian. Ada beberapa petunjuk penyusunan tes uraian. Pertama adalah butir-butir soal mencakup ide-ide pokok. Kemudian susunan kalimat soal berlainan yang terdapat dalam buku. Susunan kalimatnya nanti akan kita bedakan dengan apa yang ada di buku paket. Dibuat kunci jawabannya dan pedoman penilaiannya. Sebaiknya membuat kunci jawaban dan pedoman penilaian karena nanti akan memperkecil subjektivitas penilai terhadap siswa yang dinilai. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dibuat bervariasi. Kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas. Ya, tidak boleh nanti soal, meskipun soalnya tes uraian, nanti soalnya ambigu, memiliki makna yang banyak, sehingga membingungkan siswa nanti untuk memahami soal tersebut. Kemudian ada pedoman cara mengerjakan dan menjawab butir-butir soal. Kemudian selanjutnya kita bahas jenis-jenis tes uraian. Tes uraian atau subjektif tes tadi terbagi kepada beberapa macam. Pertama adalah uraian bebas. Esai yang jawabannya tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditentukan benar salahnya tergantung pada persepsi dan penilaian siswa, sehingga penilaiannya sangat mungkin untuk bersifat subjektif. Jadi uraian bebas ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat nanti dalam memberikan jawaban. Contohnya adalah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa banyak orang salat tapi dia juga masih melakukan perbuatan maksiat? Jelaskan. Sehingga dengan pertanyaan seperti ini memungkinkan nanti siswa atau si penjawab memberikan jawaban sesuai dengan perspektif mereka masing-masing. Uraian terbatas. Esai yang jawabannya bisa ditentukan benar salahnya, tapi bunyi redaksi dan kalimatnya bisa tergantung pada siswa. Sehingga dalam penilaiannya masih ada kemungkinan bersifat subjektif walaupun sudah bisa diminimalisir. Sehingga nanti ada uraian terbatas ini, jawabannya sebenarnya sudah bisa diprediksi nanti oleh guru meskipun disampaikan dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda. Misalnya begini, tayamum adalah salah satu bentuk taharah sebagai pengganti wudhu ketika tidak menemukan air. Apa yang dimaksud dengan tayamum dan bagaimana rukun tayamum? Nah, ini sudah ada patokan-patokannya
Sudah ada kata kunci-kata kuncinya dalam definisi tayamum dan rukun-rukun tayamum, tetapi siswa bisa saja menyampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Kemudian uraian terstruktur. Apa itu uraian terstruktur? Yaitu esai yang jawabannya dan penilaiannya juga relatif bisa dipastikan. Dan pertanyaan biasanya dilengkapi dengan meminta jawaban yang bersifat pointers. Jadi kalau untuk uraian terstruktur ini jawabannya lebih bersifat poin-poin. Contohnya ini, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, ada banyak hikmah yang diperoleh jika kita melaksanakan puasa, baik dari aspek kesehatan maupun aspek psikis. Coba Anda jelaskan 3 hikmah puasa dari aspek psikis. Nah, ini salah satu contoh yang bisa siswa menjawabnya dengan poin-poin nanti. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang pertanyaannya menuntut jawaban dari siswa secara pasti, sehingga apabila dinilai oleh guru, siapapun hasilnya akan tetap sama. Dari sisi siswa, tes objektif menuntut jawaban secara pasti, dan harus sama antara siswa jika ingin jawabannya dinilai benar. Sedangkan dari sisi guru, tes objektif mengharuskan guru menilai apa adanya, sehingga dinilai oleh siapapun hasilnya nanti akan tetap sama. Namanya juga tes objektif, nanti tentunya kita juga harus objektif dalam memberikan penilaian. Siapapun yang akan memberikan penilaian, asal kuncinya sama, nanti hasilnya juga bakal sama. Keunggulan tes objektif. Pertama, keterwakilan materi bisa luas, karena soal yang disusun dalam tes objektif biasanya lebih banyak. Bisa 50, bahkan bisa 100 dalam satu tes. Penilaiannya objektif dan dapat diwakilkan pada siapa saja, asalkan orang tersebut memiliki kunci jawaban. Pengkoreksiannya juga lebih mudah karena tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan lain. Validitas tes tinggi karena semua materi bisa terwakili dalam soal tes. Reliabilitasnya juga tinggi karena penilaiannya objektif, sehingga dinilai oleh siapapun hasilnya bakal sama. Mendorong siswa untuk bersifat spekulatif. Nah, ini kelemahan dari tes objektif. Kenapa mendorong siswa untuk bisa bersikap spekulatif? Karena jawabannya tinggal memilih. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa bekerja sama. Hanya dengan kode-kode tertentu, si siswa yang lain bisa saja mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau kode itu mereka sepakati dulu sebelum melaksanakan ujian. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Betul, jadi tes objektif itu ya dengan alternatif jawaban yang ada saja, dan siswa tidak bisa memberikan pendapat apapun terhadap jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian penyusunan tesnya tidak mudah karena soalnya sangat banyak. Apalagi nanti soalnya bernuansa HOTS, Higher Order Thinking Skill. Sehingga nanti akan membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam membuat tesnya. Tes objektif itu terbagi kepada 5. Kita coba bagi menjadi 5. Pertama ada benar salah, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada melengkapi, ada jawaban pendek nanti. Ada 5 bagian dari tes objektif. Benar salah. Apa itu benar salah? Yaitu bentuk tes objektif yang meminta siswa untuk menjawab dengan memilih apakah suatu pernyataan atau statement itu benar atau salah, dengan cara melingkari, memberikan tanda silang, atau memberikan checklist pada huruf B atau S. Seperti contoh yang terdapat dalam layar monitor Anda semua. Jadi, bersuci ialah membersihkan diri dari hadas dan najis. Jadi siswa tinggal menyilang, mencentang B atau S dari jawaban ini. Kemudian pilihan ganda, yaitu bentuk tes objektif yang meminta siswa untuk menjawab soal dengan memilih beberapa opsi jawaban yang disediakan oleh pembuat soal atau tester, dengan cara melingkari, memberikan tanda silang, atau memberi checklist pada salah satu opsi yang menurut pendapat mereka adalah paling benar. Opsi ini bisa saja 3, bisa saja 4, atau bisa saja 5. Biasanya begitu. Dan ini bisa contohnya. Sebelum sholat kita harus A, B, dan C. Maka siswa tinggal menyilang, menceklis, atau memberi tanda pada option yang dianggapnya paling benar. Menjodohkan.
Menjodohkan yaitu bentuk tes objektif yang meminta siswa untuk mencocokkan pernyataan atau statement yang ada di sebelah kiri dengan pilihan atau option jawaban yang ada di sebelah kanan. Seperti contoh yang kita perlihatkan ini, sebelum salat kita wajib apa jawaban untuk 1, untuk 2 apa, dan untuk 3 apa. Sehingga ini menjodohkan yang kiri dengan yang kanan. Menjodohkan antara statement dengan option pilihannya. Kemudian melengkapi, yaitu bentuk tes objektif yang meminta kepada siswa untuk menjawab soal dengan melengkapi sebuah kalimat yang dikosongkan, sehingga menjadi suatu kalimat yang lengkap. Bisa jadi salat tarawih adalah salat titik-titik pada bulan titik-titik yang dikerjakan sesudah salat titik-titik. Nanti ada alternatif-alternatif jawaban, dan alternatif-alternatif jawaban itu yang akan dipilih oleh siswa untuk melengkapi. Inilah tes objektif yang disebut dengan tes melengkapi. Kemudian jawaban singkat, yaitu bentuk tes objektif yang meminta kepada siswa untuk menjawab soal dengan mengisi titik-titik yang diletakkan di akhir kalimat. Misalnya, Presiden RI pertama adalah, padahal ini juga tes objektif, tapi jawabannya adalah jawaban singkat. Pasti dan tidak banyak kata yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban. Biasanya ini untuk level pendidikan-pendidikan yang lebih rendah. Prinsip umum tes objektif. Pertama, setiap bentuk tes objektif harus didahului oleh penjelasan tentang cara mengerjakannya. Cara mengisi tes objektif dapat meminta siswa untuk memberi tanda silang atau melingkari jawaban yang benar. Yang kedua, penjelasan tersebut diusahakan tidak terlalu panjang kalimatnya dan disesuaikan dengan jenjang sekolah dan usia siswa. Yang ketiga, hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Kemudian yang keempat adalah item tes tidak merupakan hasil ciplakan langsung dari buku, karena hanya akan memaksa siswa untuk menghafal, bukan berpikir. Jangan sampai item tes yang satu mempermudah atau mempersulit item tes yang lain, terutama dalam soal true false dan multiple choice. True false itu benar salah, multiple choice itu adalah pilihan ganda. Yang keenam, urutan jawaban tidak mengikuti pola tertentu yang tetap, sehingga mudah ditebak oleh siswa. Jadi pembuatan soal nanti tidak mengikuti pola tertentu seperti susunan materi yang ada di buku, tapi bisa dibolak-balik nanti sehingga tidak mudah ditebak oleh siswa. Baik, sahabat andragogi, kita masuk ke prinsip khusus tes objektif. Prinsip khusus dari tes objektif nanti akan kita sajikan berdasarkan jenis tes objektif tersebut. Kita jelaskan pertama prinsip khusus tes objektif pada tes benar salah. Pertama, hindarkan item yang harus dinilai benar dan salah oleh siswa. Ini bisa saja nanti contoh yang salahnya bisa saja banyak manusia yang mengeluarkan sedekah karena ingin bertambah rezekinya. Ini benar atau salah. Jadi kalimat ini sebenarnya subjektif sifatnya, sehingga perlu juga dihindari. Yang kedua, item tes tidak boleh mengandung kata-kata yang merupakan atau terlalu menunjukkan jawabannya. Misalnya gini, contoh yang salah itu, masjid selalu digunakan untuk tempat beribadah kepada Allah. Terlalu itu, kata terlalu itu menunjukkan jawaban. Atau kita gunakan juga kata kadang-kadang nanti. Masjid kadang-kadang digunakan untuk kegiatan belajar agama. Kata-kata yang selalu, kadang-kadang itu akan menggiring siswa nanti untuk menentukan jawabannya benar atau salah. Kemudian yang ketiga, hindarkan statement yang mengandung kata-kata negatif. Misalnya, melaksanakan ibadah puasa tidak termasuk rukun Islam. Nah, ini akan menggiring nanti kepada sebuah jawaban benar atau salah. Kemudian yang keempat, hindarkan kalimat yang terlalu panjang atau majemuk yang kemudian akhirnya meragukan. Nah, misalnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir dengan mukjizat terbesarnya adalah kitab Taurat. Misalnya. Nah, kalimat yang terlalu panjang ini untuk level pendidikan yang relatif rendah nanti akan kemudian justru akan meragukan. Kemudian prinsip khusus untuk pilihan ganda adalah
Pernyataan atau statement harus jelas dan pastikan hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi pastikan nanti satu jawaban yang benar, bukan dua jawaban yang benar. Ini sering juga terjadi karena proses copy paste nanti ada jawaban-jawaban yang sama terkopikan ke bawah. Kemudian hindarkan pilihan jawaban yang tidak ada sangkut pautnya satu sama lain atau tidak sejajar, tidak homogen. Jadi ada jawaban pilihan-pilihan jawaban nanti yang justru tidak homogen nanti. Kemudian yang ketiga, soal dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Pada pilihan ganda sebaiknya itu, jadi kalimatnya adalah statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian kunci jawaban tidak mengikuti pola tertentu yang mudah ditebak. Misalnya kunci jawabannya nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D, nomor 5E, berikutnya lagi nomor 6A, nomor 7B, dan seterusnya. Jadi jawabannya selalu A, B, C, D, E secara berurut. Itu akan mengurangi kualitas tes pilihan ganda nanti. Kemudian yang kelima, soal yang satu tidak mempermudah atau mempersulit soal yang lain. Jadi ada soal yang satu, kemudian di bawahnya muncul lagi soal berikutnya yang justru mempermudah, membantu jawaban untuk soal yang sebelumnya. Atau justru sebaliknya, soal yang berikutnya adalah soal yang membuat ragu peserta tes atau siswa nanti yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan poin sebelumnya. Kemudian untuk menjodohkan, sangat baik digunakan untuk mengetes materi yang bersifat faktual, seperti arti kata, tanggal, tahun, nama tokoh, dan istilah-istilah asing. Nah, seluruh soal harus homogen, agar masing-masing option memiliki daya kecoh yang tinggi. Misalnya yang ditanyakan harus tentang nama semua, tempat semua, tahun semua, dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada di antara pertanyaan itu yang justru heterogen, yang satu menanyakan nama, yang satu menanyakan tempat, nanti akan mempermudah siswa untuk menjodohkan dengan jawaban yang tepat dan tidak ada unsur pengecohan di dalamnya. Jumlah soal jangan terlalu banyak, maksimal 10 item agar homogenitas soal bisa terjaga. Nah, yang keempat, perbandingan statement dengan option maksimal 1:1,5. Artinya jika statement ada 10, maka poin statementnya maksimal 15 dan minimal ada 12, sehingga nanti ada kemungkinan alternatif-alternatif yang tidak terpilih dari option yang ada. Kemudian prinsip khusus untuk tes objektif pada tes melengkapi adalah bahasanya hendaknya jelas dan kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga mudah dipahami. Itu perlu untuk menyusun tes melengkapi. Yang kedua, kalimat yang dihilangkan jangan hanya menyangkut satu hal saja, tapi harus bervariasi. Seperti tahun, nama, tempat, tanggal, dan sebagainya. Materi yang diteskan menyangkut satu bab pokok bahasan tertentu, sehingga antara satu kalimat dengan kalimat lainnya merupakan rangkaian cerita atau sub pokok bahasan. Titik-titik tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, hindari nanti membuat soal dengan titik-titik itu diletakkan di awal kalimat. Kemudian nomor soal diletakkan di tengah-tengah kalimat. Nah, kemudian jawaban yang diminta maksimal 2 kata. Jadi tergantung juga nanti kepada siapa yang testinya. Semakin tinggi level pendidikannya nanti bisa saja nanti kita jawaban yang kita minta itu bisa lebih dari 2 kata. Kemudian prinsip khusus pada tes jawaban singkat adalah bahasanya hendaknya jelas dan kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga mudah dipahami. Kemudian materi yang diteskan bisa bervariasi, tidak hanya menyangkut satu pokok bahasan saja. Kemudian yang ketiga, titik-titik diletakkan di akhir kalimat dan nomor item diletakkan di awal kalimat. Kemudian yang keempat, jawaban yang diminta maksimal 2 kata. Sama seperti tes melengkapi tadi. Kita masuk pada tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi atau communication skill, yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Melalui tes lisan, guru mengetahui kemampuan testi.
dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung dan dapat dihindari jawaban yang spekulatif, dan secara cepat juga dapat diketahui penguasaan testi terhadap topik yang sedang ditanyakan. Petunjuk operasional. Untuk melaksanakan tes lisan ini, persiapan instrumen tes tersebut beserta kunci jawabannya sudah harus dibuat jauh sebelum tes dilakukan. Kemudian segera laksanakan scoring pada setiap jawaban testi, karena dengan memperhatikan kelengkapan jawabannya, kelancaran dalam mengemukakan jawaban dan kebenaran jawaban, serta kemampuan dalam mempertahankan pendapat atau jawabannya, karena tidak ada bukti tertulis nanti ketika kita terlalu lama memberikan skor dan kemudian kita lupa memberikan skor, nanti akan meragukan ketika sudah ada lagi peserta lain yang melaksanakan tes setelah itu. Selanjutnya yang ketiga, diukur berapa persen pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dengan benar oleh testi. Kemudian yang keempat adalah guru tetap fokus untuk mempertahankan situasi evaluasi dalam pelaksanaan tes lisan dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan tes tersebut. Tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut respon atau jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan testi. Dan testi diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan tester yang mengobservasi atau mengamati penampilan atau kemampuan testi dalam mempraktikkannya. Tes perbuatan mengarah pada penilaian penampilan atau performance assessment, proyek yang dikerjakan atau project assessment, dan produk yang dihasilkan atau product assessment. Tes perbuatan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan, dan hasil produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, baik itu sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu. Penilaian non-tes dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Sahabat andragogi, dengan demikian bisa kita simpulkan pembahasan kita bahwa tes itu bisa terlihat di sini. Tes itu ada tertulis, lisan, dan tindakan. Tertulis, lisan, dan tindakan. Kemudian ada untuk tertulis terbagi 3, uraian, objektif, dan jawaban singkat. Untuk uraian sudah dibagi tadi, untuk objektif juga sudah ada pembagiannya, dan jawaban singkat. Dan non-tes juga begitu, ada wawancara, ada observasi, dan ada angket. Baik, sahabat andragogi, kita kemudian akan bahas tentang acuan penilaian. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa acuan penilaian juga akan kita bahas pada akhir video, maka kita akan membahas tentang acuan penilaian itu. Acuan penilaian seperti yang sudah kita bicarakan tadi terdiri dari PAP dan PAN. Penilaian acuan patokan juga sudah kita bahas tadi bahwa penilaian acuan patokan atau sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan kepada hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibanding dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh guru masing-masing bidang studi. Tujuan penilaian acuan patokan. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Contoh penilaian acuan patokan itu misalnya seorang siswa dengan skor mentah 60 sedangkan skor idealnya adalah 120, seperti yang di awal juga sudah kita jelaskan bahwa rumusnya adalah skor mentah dibagi skor maksimal ideal dikali dengan 100. Nilainya 60 bagi 120 kali 100, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 50. Sebagai contoh, penilaian tes hasil belajar mata pelajaran fikih dengan menggunakan
PAP atau penilaian acuan patokan, siswa Andri mendapat nilai 80 yang diperolehnya dari hasil penghitungan skor mentah, skor maksimal ideal kali 100. Kalau si Andri ini mendapat nilai 40, sementara skor idealnya 50 kali 100, maka dia dapat 80. Maka nilai siswa Andri bila dikonversi menjadi huruf adalah 80 dengan skala huruf. Maka posisi si Andri adalah A. Nilainya berada pada A karena patokannya sudah disusun 80 sampai 100 adalah A. Penilaian acuan norma. Penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tertentu, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Dengan menggunakan PAN, acuan penilaian sangat tergantung kepada kualitas masing-masing kelompok siswa di mana tes itu diadakan. Berarti kualitas peserta tes sangat tergantung kepada kualitas kelompoknya. Penilaian dengan menggunakan PAN dilakukan jika hasil evaluasi nanti menunjukkan kurva juling ke kiri atau kurva juling ke kanan. Mayoritas nilai siswa itu rendah kalau ke kiri, sementara soal yang diteskan belum teruji validitas dan reliabilitasnya. Dan guru juga sudah mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Atau jika penilaian itu dilakukan untuk memberikan nilai pada rapor siswa. Contoh penilaian PAN, diketahui skor mentah siswa. Dari skor mentah ini kita hitung min-nya. Kita dapat min-nya, nilai rata-rata kelompoknya adalah 34,25. Lalu kita hitung standar deviasinya 8,79. Untuk mengubah skor mentah menjadi nilai, maka kita akan ikuti pembahasan berikut ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu jenis nilai standar. Berbagai jenis nilai standar dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada nilai standar berskala 5 nanti, ada nilai standar berskala 9, 11, atau nilai standar Z. Dipergunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Atau juga yang kelima ada nilai standar T. Angka skala yang menggunakan min sebesar 50 atau M sama dengan 50 dan standar deviasi atau SD sebesar 10, T-skor dapat diperoleh dengan jalan memperkirakan Z-skor dengan angka 10. Kemudian ditambah dengan T-skor sama dengan adalah 10Z tambah 50 atau T-skor sama dengan 50 tambah 10Z. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lebih spesifik berkenaan dengan ini. Baik, ini adalah salah satu contoh mengubah skor mentah menjadi nilai. Pada contoh ini kita menggunakan skala 5. Pada skala 5, kita memanfaatkan nilai min ditambah dengan 1,5 dikalikan dengan standar deviasi. Kemudian min ditambah 0,5 dikalikan dengan standar deviasi. Kemudian min dikurang 0,5 dikalikan dengan standar deviasi. Min dikurang dengan 0,5 dikalikan dengan standar deviasi. Sebagai contoh, nilai min yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan di sini. Kemudian kita tambah dengan 1,5, lalu kita kalikan dengan standar deviasi yang juga sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 8,79. Nah, jika ini dijumlahkan, maka nanti akan dapat 47,438. Kemudian untuk skala yang kedua, itu dapat 38,646. Kemudian pada skala berikutnya kita dapatkan 29,853 dan skala berikutnya kita dapatkan nilai dengan 21,061. Meskipun ini terlihat 4, pada dasarnya kita sedang membuat pengubahan skor mentah menjadi nilai menggunakan skala 5. Bagaimana prosesnya nanti? Ketika kita mengkonversikan nilai yang sudah didapat oleh siswa dengan nilai huruf yang nanti akan dapat kita konversikan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian mengkonversi skor mentah. Jadi skor mentah yang ada tadi kita buat rentang skornya. Rentang skor itu dibuat setelah melaksanakan ujian, beda dengan PAP. Kalau PAP
konversi skornya itu dibuat jauh sebelum ujian itu dilaksanakan. Akan tetapi pada PAN, konversi skor itu dibuat setelah ada nilai dari siswa secara keseluruhan dulu. Sehingga kemudian akan ditentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Setelah ditentukan nilai tertinggi dan terendah, barulah ditentukan interval dari setiap nilai yang akan kita buat. Misalnya nilai kita A, B, C, D, E, berarti kita punya skala 5. Dengan skala 5 ini nanti kita akan bisa mengubah skor mentah menjadi nilai, maka baru kita dapatkan rentang ini. Maka untuk rentang 1, nih kita coba lihat. Rentang paling bawah, kita mulai dari rentang paling bawah itu 21 ke bawah. 21 ke bawah, nih 21 ke bawah. Kemudian untuk D 22 sampai 29, karena angka berikut setelah baris keempat ini adalah 21,61, berarti kita ambil patokan 22 sampai angka 29. Kemudian C-nya adalah 30 sampai 38, karena hasil terakhirnya kita dapatkan 38. Untuk B tentunya 38 nanti 38 sampai 47. Oke, dari nilai 47 ini. Kemudian untuk nilai 48 ke atas berarti nilai konversinya adalah A. Nah, dengan mengubah skor mentah menjadi ini dengan rumus seperti ini, maka kita akan dapatkan interval dari setiap nilai yang dikonversikan nanti kepada perolehan evaluasi yang diperoleh oleh siswa. Misalnya ini skor 17 berada pada nilai E. Jadi kalau ada siswa yang mendapatkan skor 17 berarti dia E. Skor 25 berada pada nilai D. Jadi ada siswa yang mendapatkan skor 25, nanti akan kita konversikan dengan konversi skor mentah ini. Sehingga barulah kita dapatkan nanti ada siswa yang dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, bahkan nilai E. Mari kita ikuti latihan soal ujian formatif berikut. Salah satu perbedaan antara modul dan modul video ini adalah bahwa dalam modul video ini kita sajikan nanti ada soal latihan untuk ujian formatif pada KB1 ini. Soal 1, pemberian angka secara kuantitatif dapat menunjukkan pemberian makna secara kuantitatif pada sebuah objek. Proses penentuan kuantitas pada sebuah objek dapat disebut dengan proses A. Penilaian, B. Penelitian, C. Kuantifikasi, D. Pengukuran, E. Evaluasi. Silakan sahabat andragogi berpikir. Oke. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah D. Pengukuran. Kita masuk yang kedua. Membandingkan berat apel dengan jeruk, lalu memberi angka secara kuantitatif pada kedua berat buah-buahan tersebut adalah merupakan contoh dari proses. Saya tidak lagi bacakan optionnya, silakan dibaca sendiri. Jawaban yang benar adalah sudah ditentukan. Oke, kita buka jawabannya. Untuk soal kedua ini jawabannya adalah A, pengukuran. Soal ketiga, sebuah alat ukur dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur. Tes merupakan alat ukur yang disusun secara sistematis. Tes dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Tes berdasarkan fungsi, tes berdasarkan jumlah peserta, tes berdasarkan penyusunan, tes berdasarkan waktu, dan lain sebagainya. Butir-butir tes yang diawali dengan kata mengapa dan atau bagaimana merupakan karakteristik dari tes. Oke, jawaban yang benar adalah tes uraian. Soal nomor 4. Tes kurang dapat mengukur proses berpikir tingkat tinggi. Terbuka adanya spekulasi dalam mengerjakan tes. Karakteristik di atas merupakan kelemahan dari tes. Silakan berpikir. Jawaban yang benar adalah tes objektif. Soal kelima. Memaknai hasil pengukuran dibutuhkan patokan atau kriteria-kriteria tertentu seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Pemberian makna dari hasil pengukuran dapat disebut sebagai proses. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mengunci jawaban, kunci jawabannya adalah
penilaian. Proses kuantifikasi data hasil pengukuran dapat menggunakan skala pengukuran. Skala pengukuran yang memiliki harga 0 mutlak adalah rasio. Soal 7. Assessment atau penilaian dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Berikut ini yang terkait dengan assessment as learning kecuali. Silakan dibaca lebih panjang lagi optionnya. Baik, jawaban yang benar adalah bentuk assessment berbentuk sumatif. Soal 8. Berikut merupakan karakteristik dari penilaian acuan patokan kecuali. Silakan dibaca optionnya juga panjang. Baik, jawaban yang benar adalah C. Hasil yang diperoleh peserta didik dibanding dengan peserta didik lainnya. 9. Penilaian harus dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, serta dilaksanakan secara berkesinambungan adalah merupakan prinsip evaluasi. 1, 2, 3. Jawabannya adalah terpadu. 10. Peserta didik dituntut untuk mampu menguraikan suatu situasi ke dalam unsur-unsur secara sistematis adalah merupakan objek evaluasi dalam ranah kognitif pada kategori. Baik, kunci jawabannya adalah analisis. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam andragogi.